hari lamanya, baik hari maupun bintang-bintang tidak kira-kira, dan hari ibadah di atasnya terus-menerus mengancam kami. Akhirnya Yesuslah sekarang kami kepada bintang-bintang kami. Demikian pembacaan firman Tuhan akan tetap disampaikan, berbahagia bagi setiap kita yang mendengar firman Allah. Semua bapak-bapak diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan di depan, biar semangat semuanya. Semua bapak-bapak, semua laki-laki. Sakain Sutta Karawa. Oleh Tuhan. Sakain Sutta Karawa. Peliput. Tiga. Sakain Sutta Karawa Musa Senggo Mapia Nangkoda Neka itu Wang Ati Sutta Ayat 2. Ayat 2.
Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berita tentang saya Kadim, saya baru tahu di kapal dari Manado ke Siau. Karena itu memang terus terang dari tadi malam saya katakan kepada Ketua Resort Baru Imbar, yang ada pikiran persiapan untuk khotbah itu seperti apa, katanya tidur jebun pagi-pagi nanti ada ilham. Ketika saya mandi, saya berpikir saya mengambil kisah perjalanan Rasul Paulus, karena dalam keyakinan iman percaya kita, gereja itu laksana sebuah kapal yang berada dalam perjalanan pelayaran. Seperti itu, dan bagaikan kapal yang sedang berlayar, Bapak Ibu Saudara, pengalaman para suami kami di Jakarta, biasanya katanya kalau kapal itu berjalan dan di saat teduh, maka lagunya itu poco-poco, putar ke kiri, putar ke kanan, orang lagu hura-hura. Tapi begitu ada badai, lagunya Oma Merendingan. Seperti itu katanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, perikop yang kita baca pada saat ini kisah tentang sebuah perjalanan Rasul Paulus yang akan pergi ke Roma untuk menghadap pengadilan di Roma, sehingga dia ada dalam perjalanan pelayaran. Dan laksana perjalanan pelayaran, sekali lagi, ada saat dimana biasanya sebelum berlayar kita merasa tenang, kemudian ada badai, dan ini pun terjadi dalam perjalanan Rasul Paulus. Dan juga dalam persekutuan kita di satu gereja, kita juga berada dalam kondisi seperti ini. Ada saat dimana kita merasakan pelayanan kita semua, baik di tingkat sinode, resort, jemaat, bahkan di tengah rumah tangga kita, pekerjaan dan bisnis kita sekalipun. Ada saat dimana kita merasa damai, tidak ada apa-apa, kita hanya bersyukur kepada Tuhan. Bangun pagi sehat, kita berterima kasih. Tetapi ada saat juga dimana tiba-tiba badai itu datang. Ada saat dimana kalau mau jujur, tiba-tiba pagi sudah tidak bisa bicara. Kenapa? Stroke, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui. Atau tidak hanya itu, ada saat dimana tiba-tiba bisnis, mungkin kalau ke para pengusaha tiba-tiba terbakar, ya, ada badai datang. Yang indah Bapak Ibu Saudara dari perjalanan Paulus ini, ketika berbagai upaya telah mereka lakukan karena ada badai, barang-barang muatan sudah dibuang. Dalam ketakutan, di dalam bacaan kita ini selanjutnya panjang, tetapi tidak perlu dibacakan semua karena kita semua tahu untuk ini. Mereka sudah berhari-hari tidak lagi makan, tetapi kemudian Tuhan datang kepada Paulus di ayat yang ke-24 tadi, bahwa Paulus harus melanjutkan perjalanan untuk menghadap Kaisar di Roma, dan orang-orang yang bersamanya itu akan selamat karena Paulus. Di ayat 37 ada 270 berapa jiwa, itu dicatat di ayat 37. Jadi sekapal itu ada kurang lebih 300 orang. Dan mereka selamat hanya karena satu Paulus. Ya. Kalau di Jakarta orang bilang banyak nyamuk, nyamuknya sih satu, tapi temannya banyak. Hanya satu Paulus, tetapi orang-orang semua di dalam itu, Bapak Ibu Saudara, diselamatkan. 270 sekian, ya kurang lebih 300 lah orang. Dalam tugas tanggung jawab perjalanan pelayanan kita, hari ini kita juga mengadakan evaluasi. Nah, di momen hari ini evaluasi kita, tentunya kita tidak hanya stres bahwa program tidak berjalan, bahwa ini dan ono, tetapi masing-masing kita juga sudah stres dengan mutasi. Seperti itu, kita berada di dalam suasana mungkin yang tidak nyaman, dan juga tentunya tidak nyaman semua, ada juga yang merasa nyaman. Tetapi yang saya mau tekankan di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tidak hanya saling menyelamatkan diri kita, tetapi kita ada tanggung jawab juga untuk menyelamatkan jemaat di mana kita pergi dan berada. Karena itu mungkin kita berada dalam panggilan kita. Kita tidak hanya dalam egois kita menyelamatkan diri kita, ya,
Atau juga kita tidak saling membinasakan. Seperti itu, tapi percaya dimanapun kita berada dalam kondisi dan situasi apapun, seperti Paulus, bahwa Tuhan berada bersama kita. Kata kita Roma, jika Allah bersama kita, siapakah yang akan lawan kita? Luar biasa kalau tadi Pelkalakia, anggaplah Pelkalakia menyanyikan batra yang dipandu Yesus, karena Yesus yang memandu maka batra itu akan selamat dari badai. Kita kembali pada hakikat kita bahwa kita menyelamatkan jemaat untuk menjadi pekabar Injil, bahwa kita menyelamatkan peran kita Yenis. Karena itu dalam evaluasi ini harapannya kita juga selalu berpikir positif. Kita tidak hanya saling menyerang, saling menyalahkan, tapi mari kita juga mengambil tindakan preventif. Seperti Paulus, ayo pinggirkan kapal, yaitu orang, ayo pinggirkan kapal, untuk kita kemudian barangkali bisa berdiskusi, bisa bercakap bagaimana ada solusi dari semua hal, ada jalan keluar dari semua kesulitan pergumulan pelayanan yang kita hadapi, dan tentunya tidak hanya dalam pelayanan, juga dalam kehidupan keluarga kita, pekerjaan, suami, istri, anak-anak kita dalam berbagai persoalan. Hadirlah seperti Paulus, bahwa 270 sekian orang selamat karena saya. Dan filosofi iman, kita diselamatkan untuk menyelamatkan, kita diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Amin. Pelayanan persembahan, bernyanyilah bagi Tuhan Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan Tuhan, nyanyikanlah nyanyian syukur baginya. Persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang melimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima ya Allah. Engkau sangat mulia bagi semua orang percaya. Naikkanlah doa kepadanya, sebab bagi Kristus tidak ada yang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada doa syafaat. Dimohon kesediaan pendeta senior Bapak BPB Salindeho. Kita berdoa. Tuhan, karya-Mu sungguh sempurna. Engkau tidak pernah berhenti bekerja di dalam kami, dan kami pun disertakan menjadi teman sekerja
dalam lintas ruang dan waktu yang Engkau sedang dan sementara rendahkan bagi kami semua. Jika pada saat ini kami boleh diperjumpakan dalam satu barisan arak-arakan selaku umat-Mu yang Engkau pelihara, yang Engkau kasihi, yang Engkau nyatakan dengan beragam berkat-berkat-Mu, dan kami ada di sini Bapa dalam rangka merespon semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang tetap baru sampai kapanpun. Engkau mengasihi gereja-Mu, Gereja Masehi Injili Sangih Talaut, dalam pelayaran panjang dari satu pulau ke pulau yang lain. Dan kami pun menyadari dan memahami keberadaan gereja ini ada dalam barisan arak-arakan sebagai gereja milik-Mu. Tuhan, seberapa jauh kami berjalan merespon panggilan itu, maka kami pun sadar betapa acap kali kami terperangkap dalam kecenderungan-kecenderungan yang pada akhirnya kami kehilangan garam dan terang. Terang tidak bersinar, garam tidak mampu untuk menggarami. Tapi kami pun menyadari itu. Engkau tidak pernah melepaskan dan membiarkan kami. Sebab sampai kapanpun, sejauh gereja itu masih ada dan Engkau hadirkan di dunia milik-Mu ini, maka kami tetap disertakan untuk menerangi dan menggarami dunia ini. Hari ini pun ada kerja rapat evaluasi, di mana kami hendak mengevaluasi semua hal yang berhubungan dengan tugas dan kerja yang teremban bagi gereja-Mu. Siapapun kami, dengan peran dan tanggung jawab yang terberi, kiranya kami pun harus melapangkan diri ini untuk berada dalam satu pemikiran bersama demi dan untuk keberlangsungan Gemis sebagai rumah bersama kami, tapi Gemis adalah milik-Mu yang Engkau hadirkan melalui kehadiran kami sebagai pelayan-pelayan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bertumbuh dalam pengenalan yang benar. Kami bertumbuh dalam pemahaman yang benar tentang kebenaran firman-Mu. Sebab itu selimutikan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, hikmat yang datang daripada-Mu Bapa. Itu akan mengarahkan, mempengaruhi semua sudut-sudut pikiran kami, sehingga tutur sapa, sepak terjang dalam percakapan, lepas percakapan, di rapat evaluasi ini adalah sebuah gambaran dan sekaligus juga manifestasi kualitas kedirian kami sebagai orang-orang yang sedang dan sementara dipakai oleh-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang boleh kami persembahkan dalam persekutuan ini. Kiranya itu semua dipakai dengan baik demi kemuliaan nama-Mu. Seluruh rangkaian acara dalam rangka rapat evaluasi yang berlangsung di kantor resort Gemis Siau Barat dengan semua perangkat yang ada, termasuk mereka yang menjadi tuan dan nyonya rumah,
kiranya ada dalam bingkai berkat-berkat-Mu. Selimuti kami Tuhan dengan kuasa kasih-Mu, dan yakinkan kami tidak lebih dan tidak kurang, hanyalah alat di tangan perkasa Tuhan sendiri. Ya Yesus Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dijemput berdiri. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakku, apabila Kau ada di sampingku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, arahkan hati kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kita menerima berkat. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk, ibadah telah selesai. Tuhan